dia kan bikin lagu tuh buat anak. Harusnya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Kali merupakan suatu contoh yang baik buat anak-anak. Kalaupun sekali lagi, walaupun Anda istri, bila mana memenuhi unsur dugaan masuk dalam undang-undang ITE, dugaan ya, ini dugaan ya, Anda harus patuh sebagai warga negara, harus patuh, harus korporatif, harus hadir, begitu. Ya sekarang kemarin tadi dia nangis-nangis. Kenapa waktu awal nggak dipikirin? Bolehlah dia spill dikit-dikit tapi tidak semuanya di spill. Menurut pandangan lagi nih saya ya. Ada hal-hal yang jangan nggak pantas. Boleh misalnya dia mungkin mau ngegertak, mau kasih efek jerah gitu kan. Sedikit-sedikit yang masih wajar nggak ada masalah. Tapi yang udah bagian-bagian yang nggak enak, udah mempermalukan adik saya juga. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya mungkin Virgo juga nggak terima lah digituin. Sekarang nangis-nangis, sekarang jadi simpatik orang. Sekarang dia seperti itu. Dan menjelek-jelekan lagi keluarga. Nggak ada habisnya. Gimana hati nurani kalian? Kalau kamu ngomong hati nurani, siapa sih yang nggak punya hati nurani? Sejauh apa hati nurani kamu miliki? Kisah pernikahan musisi Virgon dan Inara Rusli memang telah berakhir pada akhir tahun 2023 silam. Pasca Majelis Hakim mengetuk palu, tanda berakhirnya bahtera rumah tangga yang mereka bina sejak tahun 2014. Sayangnya, meski pernikahan itu telah resmi kandas, percikan-percikan api pertikaian masih menyala terang di hati keduanya. Pasalnya, Virgon masih memegang teguh pendiriannya dan enggan mencabut laporan polisi terhadap Inara. Iya, di ujung usia pernikahan mereka, Virgon sempat mengajukan laporan ilegal akses yang dinilai banyak pihak sebagai aksi balasan dari keputusan Inara yang mempublikasi bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan olehnya. Buntut pelaporan ini nampak mulai terasa bagi Inara yang mulai mendapatkan panggilan dari pihak berwajib untuk menjalani rentetan pemeriksaan. Alhasil, hati Inara Rusli pun dipenuhi dengan perasaan gundah gulana. Bagaimana tidak, akibat laporan sang mantan suami, Inara kini terancam hukuman pidana. Lantas, bagaimana komentar Inara usai menjalani pemeriksaan polisi? Serta benarkah aksi Virgon yang tak kunjung mencabut laporannya telah membuat Inara merasa kecewa? Kecewa, tapi nggak kaget. Karena sejauh aku rumah tangga sama Virgon, memang dia agak susah kalau untuk mengambil keputusan. Itu kan kita mesti sama-sama kan, kalau untuk mesti bareng. Kayak gimana kalau cuma ada saya doang? Masa cuma etiket baik itu kan harus dari kedua belah pihak. Ya dari kita, tadi terima kasih untuk Bang Bara ya. Bang Bara sebagai penyidik sudah objektif menilai kasus ini. Dan ini kan murni masalah pribadi ya, masalah keluarga. Dan kami juga cukup kaget ternyata laporan dari Bang Virgon terkait data pribadi yang diungkap itu dibenarkan oleh dia. Berarti kan dia setuju dengan isinya, dengan perselingkuhan yang terjadi gitu. Tapi kami menyayangkan dari Bang Virgon kok sebagai pihak yang harusnya berbesar hati mengaku salah malah terus melawan kami terus gitu. Itu yang menjadi poin kami. Tapi kami lihat ya dari pihak Polda Metro Jaya pasti akan sangat objektif dalam menilai kasus ini. Kalaupun sekali lagi, walaupun Anda istri, bila mana memenuhi unsur dugaan masuk dalam undang-undang ITE, dugaan ya, ini dugaan ya, Anda harus patuh sebagai warga negara, harus patuh, harus korporatif, harus hadir,
begitu. Makanya menyayangkan kok niatnya kayak mau menjarakan anak itu sendiri gitu loh. Ini kan ibunya anak-anak, kenapa mau dipersulit lagi gitu. Udah sulit, makin sulit. Dia kan bikin lagu tuh buat anak. Harusnya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan merupakan suatu contoh yang baik buat anak-anak. Lagi diusahakan kita memang cari jalan berdamai dengan mereka tadinya. Saya mengundang Virgon tapi Virgon nggak datang gitu. Saya WA nggak dijawab. Saya mengadakan dia persuasif ke mereka, masih mau mereka gitu. Cuma kan dari mereka bikin statement terus, bikin video terus, menghina-hina kita gitu kan. Bilang kita natif lah apa gitu. Tapi buat saya ya udahlah, punya kedepannya ini makanya kemarin katanya Ina sama adik saya sudah ketemu sama omnya tuh. Katanya 2 hari katanya ya sama dia. Katanya mau diadakan nanti dia dah mau cabut berkas semuanya. Tapi nyatanya dulu 2 hari nggak ada. Bahkan diblokir. Iya, bahkan nomor telepon adik saya semua diblokir. Kalau udah kegiatan kayak gini berarti mempersulit kan. Tindak tanduk dia kan berarti kan buat saya nggak gentle gitu. Kita panggil, kita telepon, nggak diangkat gitu, berarti kan dia mempersulit kan gitu. Kemungkinan memang dia mau putus hubungan di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita akan hadapi terus sih apapun juga rintangan. Lagi sampai mempersulit keadaan ibunya, bukan cuma mempersulit nafkahnya aja yang sudah terputuskan di pengadilan. Berapa yang ditransfer berapa? Gak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta aja deh, bulan anak-anak 75 transfer 20. Sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya mau menjarakan saya. Kayak saya nggak tahu ya itu dia dan orang-orang sekelilingnya ini maunya apa. Cuman saya yakin Zen dan orang terutama ibu-ibu seluruh Indonesia juga pasti paham bahwa apa yang kita lakukan itu benar untuk mempertanyakan kebenaran apakah pasangan kita ini benar melakukan selingkuhan itu. Ya sekarang kemarin tadi dia nangis-nangis. Kenapa waktu awal nggak dipikirin? Bolehlah dia spill dikit-dikit tapi tidak semuanya di spill. Menurut pandangan lagi nih saya ya. Ada hal-hal yang jangan nggak pantas. Boleh misalnya dia mungkin mau ngegertak, mau kasih efek jerah gitu kan. Sedikit-sedikit yang masih wajar nggak ada masalah. Tapi yang udah bagian-bagian yang nggak enak, udah mempermalukan adik saya juga. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya mungkin Virgo juga nggak terima lah digituin. Sekarang nangis-nangis, sekarang jadi simpatik orang. Sekarang dia seperti itu. Dan menjelek-jelekan lagi keluarga, nggak ada habisnya. Kemudian yang melakukan itu juga apa ya? Mau seperti apa lagi? Karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, tapi dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, Melindungi semuanya nutupin keberadaan dia. Aku gak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal deket selama ini, yang percaya sama ini, yang aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persekongkolan terhadap tindak kejahatan? Menanyakan bapaknya di mana? Masih belum cukup juga, masih harus memenjarakan ibunya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa atas semua asumsi yang anak-anak saya mungkin nanti akan
akan berpikir tentang bapaknya, karena mereka itu manusia. Mereka punya pemikiran juga. Mereka anak-anak yang cerdas, dan mereka nggak butuh lirik lagu. Mereka butuh perbuatan, action yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Lembaran demi lembaran kisah drama perceraian Inara Rusli dan Virgon memang telah berhasil mencuri perhatian seluruh jagat maya. Terlebih lagi, wacana perdamaian sempat santer mewarnai pemberitaan dan menjadi buah bibir masyarakat luas. Ia dalam unggahan media sosial yang dibagikan Inara, terlihat jelas dirinya dan Virgon telah bertemu secara langsung. Sehingga muncullah indikasi bahwa kedua belah pihak yang berseteru telah siap mengesampingkan ego masing-masing untuk mencari titik terang lewat pertemuan mediasi dengan bantuan pihak keluarga. Lantas, mengapa Virgon nampak masih ngotot untuk tidak mencabut laporannya meski sudah bertemu dengan pihak keluarga Inara? Dan bagaimana pula tanggapan pihak keluarga Virgon, khususnya Eva Manurung dan Feby Carol, kalau menyaksikan isak tangis Inara Rusli yang terancam hukuman pidana? Mengenai illegal access, kan sudah diatur dalam undang-undang. Apabila men-share, menyebarkan, walaupun kamu itu adalah seorang istri, ada hal-hal yang itu menjadi konsumsi kamu pribadi atau mungkin keluarga. Tidak untuk di-share, tidak untuk di media, tidak untuk di-posting, tidak untuk semua orang tahu. Aib-aib ABCDE semuanya, enggak. Apalagi itu hal-hal yang jelas sangat-sangat tidak baik untuk orang tahu. Namanya juga aib. Ada yang mungkin benar, ada yang salah. Jadi nggak semuanya juga benar. Undang-undang ITE kan ada, ya kan? Orang-orang yang mengerti akan hukum, apabila dilihat salah seperti itu, dia tidak klaim Membagikan ya. nah itu berarti nggak bagus dong, kan gitu. Membagikan, menyebarkan Jadi data atau pribadi, itulah bunyinya. jadi yang saya lihat sih mungkin seperti itu ya. Jangan hanya menangis gitu. Kemarin kenapa nggak ada waktu awal itu dipikirin? Di mana hati nurani kalian? Kalau kamu ngomong hati nurani, siapa sih yang nggak punya hati nurani? Sejauh apa hati nurani kamu miliki? Jangan kamu di sini mau menang sendiri. Kenapa pertemuan kemarin itu ya, yang ada salah satu dari adik mami berusaha menjembatani, berusaha memediasi kalian. Kenapa nggak ada titik temu? Karena begitu banyaknya kemauan, begitu banyaknya keinginan, begitu banyaknya requestan dari Anda, sehingga tidak imbang. Begitu. Punya ke depannya ini, makanya kemarin katanya Ina sama adik saya sudah ketemu sama omnya tuh. Katanya 2 hari, katanya ya sama dia. Katanya mau diadakan nanti, ya dah mau cari berkas semuanya. Tapi nyatanya dulu 2 hari nggak ada. Bahkan diblokir. Iya, bahkan nomor telepon adik saya semua diblokir. Intinya kan mereka kan kasih apa ya, tindak lanjut yang baik lah. Bila mana ada titik temu, titik terang untuk keadilan kedua belah pihak, pasti itu jadi baik. Kenapa ini tetap masih berjalan? Karena nggak ada titik temu. Logika kita aja. Kenapa nggak ada titik temu? Karena begitu banyaknya kemauan, begitu banyaknya keinginan, begitu banyaknya requestan dari Anda, sehingga tidak imbang. Begitu. Siapapun mencari keadilan itu balance.
tidak memberatkan sebelah. Tapi bila mana Anda maunya menang sendiri, maunya semua kasus royalti Anda mau. Padahal menurut saya, menurut pandangan saya itu kurang setuju. Kalau mau masalahnya cepat selesai, duduk bareng iya. Untuk cari solusi yang baik, tapi tetap jangan kekeh. Kalau kekeh mulu dari pihak sana ya susah, gimana Virgon yang mau ngalah. Itu intinya. Kenapa nggak ada titik temu? Karena kekeh. Karena maunya nggak goyang. A tetap A, B tetap B, kekeh. Ayo kita sama-sama, Inara turun, Virgon juga ngertiin. Biar ketemu di tengah-tengah. Kalau yang satu mau begini, yang satu nggak ketemu. Tahun depan juga nggak ketemu. Capek, pengennya udah kan ini udah bentar lagi mau masuk bulan puasa kan, ngapain sih, kita pengennya fokus ibadah aja gitu kan. Dengan adanya kasus ini bergulir terus kan jadi ngurang-ngurangin pahala ya. Ya aku berharap sih maksudnya bukan cuma, semoga ya Islam ini bukan cuma di KTP aja gitu, benar-benar diterapin gitu. Nah harapannya ya teman-teman media atau netizen bisa bantu lah mungkin untuk pihak Virgon apa ya mau berusaha. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tidak hanya sekedar memberikan komentarnya terhadap jatuhnya air mata Inara pasca menjalani pemeriksaan, dalam kesempatan yang sama, Eva Manurung dan Feby Carol menyuarakan pula kekecewaan mereka kepada pihak keluarga Inara. Bukan tanpa sebab, kekecewaan ini diluapkan Feby usai menyaksikan aksi kakak Inara yang mengungkit kembali jasa-jasa kebaikannya untuk Virgon di masa-masa awal pernikahannya dengan Inara. Lantas, bagaimana Feby Carol menyikapi komentar-komentar miring yang dilontarkan pihak Inara? Apalagi selama ini Feby Carol tak pernah sungkan buka-bukaan dan membeberkan bantuan-bantuan yang diberikannya untuk keluarga. Agak kaget sih. Jadi begini, ada satu statement kakaknya yang menurut aku nggak penting. Apa sih pergerakan kita waktu nikahnya aja itu nggak punya duit, saya yang modalin. Ya kan nikah di Grand Wis ya, itu yang modalin. Cuman ya itu nggak ingat gitu dengan kebaikan kita, daftar ke kelapa gading gitu kan, kita memohon sama saya juga sama keluarga. Tapi itu memang itu juga nothing juga ibaratnya, nggak ada apa-apa gitu. Cuma memang jangan diumbar-umbar kayak gitu kan, nggak ada. Nggak pas. Ngapain kok jadi kayak ngungkit-ngungkit. Dia bilang begini. Dia bilang kalau waktu nikah dia yang bantu. Itu kan nggak tepat. Dalam rangka apa ini kok jadi bicara jadi ngungkit masalah nikah. Kalau bantu itu cuma-cuma. Kalau pinjem itu diganti beda. Bener dibantu pinjeman. Tapi pinjeman ya. Pinjeman. Bukan yang kasih cuma-cuma. Yang ngasih cuma-cuma itu gue gitu. Tapi gue nggak ada kan ngomong. Ada, kalau mau diomongin juga ada. Ya nominalnya juga 2 digit. Tapi gue nggak kayak begitu. Jadi yang dibantu tuh apa? Pinjem uang udah diganti. Jangan bahas-bahas ke situ, nggak enak. Sama keluarga kedengarannya nggak enak. Kalau gue bantu ada banyak. Waktu nikahan gue bantu. Itu bantu dan tidak ada diganti. Mohon maaf. Semua hotel untuk keluarga, ada berapa orang keluarga besar, ya kan? Belum akomodasi, belum juga mobil yang gue siapin untuk banyak banget kepala, banyak banget keluarga. Belum lagi kain-kain untuk pihak keluarga cewek, pihak keluarga cowok, dan lain sebagainya tuh. Gue sebutin tuh, gue rinciin. Iya baju, maksudnya kan kain-kain baju kan. Ada banyak, kalau ditotalin juga 2 digit juga. Nggak ada tuh gue diganti. Nih ya, ada nggak kebaikan-kebaikan yang kasih cuma-cuma? Soal uang. Mohon maaf keluarga Inara ya, gue sebutin namanya nih.
Keluarga kamu tidak ada membantu Virgon cuma-cuma. Ya. Keluarga Inara belum pernah sewain rumah, sewain apartemen untuk Inara dan Virgon. Mohon maaf, kalau gue udah pernah sewain apartemen, sewain rumah. Ini bukan ngungkit lagi. Jadi jangan bahas-bahas ke situ. Pembahasan lagi apa? Ini lagi masalah illegal access. Bukan lagi pembahasan ngungkit-ngungkit apa yang udah pernah kebaikan yang diberikan. Nggak begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.